Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Ristasi Adi selaku Kepala SD Negeri Meteseh, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Meteseh. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kegiatan, tiga diksi dan tanya, dan yang keempat penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakan berdoa tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mega dari Surgana. Kepada Bu Mega kami persilakan. Terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Meteseh dan Bapak Ibu guru semua, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Ini kemarin agenda saya aksi Natal pada modul 1.4. Pada rangkaian ini saya kemarin di bulan November itu masuk di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang hari ini harus saya diseminasikan dan diskusikan bersama Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak guru hebat. Mari belajar bersama, berbagi, berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini akan saya bacakan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada banyak sekali yang nanti akan saya sampaikan supaya Bapak Ibu guru semua bisa belajar bersama untuk mewujudkan sekolah yang memiliki generasi emas. Kemudian yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan nanti pembelajaran yang berdiferensiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa masing-masing. Selanjutnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, tentunya Bapak Ibu guru semua sudah memahami dan menerapkan tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ya Bapak Ibu? Ya, ada 6. Yang pertama, ya, betul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu semua nanti harus dikemas supaya kita menghasilkan generasi emas penerus bangsa. Untuk profil pelajar Pancasila saya tidak akan membahas karena Bapak Ibu guru semua saya yakin sudah mengetahuinya. Kemudian ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang yang kedua, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu guru semua pasti mengetahui disiplin itu apa ya? Nah, disiplin tertib, tanggung jawab, iya, taat, tepat waktu. Nah, itu sudah tertanam pada diri kita. Disiplin biasanya tepat waktu. Sebenarnya dalam budaya kita, makna kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini saya contohkan saja, sebenarnya disiplin ini membuat saya tidak nyaman. Karena apa? Kita harus taat kepada aturan. Itu sudah menjadi budaya kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kebanyakan kita tuh motivasinya itu terbalik ya. Ya, ekstrinsik biasanya kebalik. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, ini bagaimana nanti Bapak Ibu kita cara mendisiplinkan anak supaya tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman, tapi anak-anak sadar sendiri. Ini yang disebut disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini saya hubungkan ke anak. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini tidak untuk anak atau murid Bapak Ibu. Jadi bisa untuk kita semua. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Itu pasti. Kita manusia pasti butuh bertahan hidup. Contohnya makan. Itu pasti. Kita makan supaya kita bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini maknanya apa? Kita sebagai manusia, kita butuh kasih sayang. Berbeda dengan hewan, tidak ada cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pengen berkuasa, itu pasti. Tidak mungkin kita tidak mau memiliki kekuasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan ini maksudnya apa? Kita sebagai manusia itu pasti butuh yang namanya hiburan, butuh sekali yang namanya senang. Tidak mungkin kita hidup bekerja terus, kita sekolah terus, kita sekali-sekali juga butuh refleksi, butuh kesenangan masing-masing ya. Tapi setiap manusia beda kesenangannya. Selanjutnya kebebasan. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan yang kelima adalah kebebasan. Manusia itu butuh bebas. Kita punya aturan, punya tata tertib, punya keyakinan dan lain-lain. Tapi di suatu saat kita butuh kebebasan. Namun kebebasan ini ada yang positif, ada yang negatif. Jadi cenderung kita memaknainya nanti ya. Kemudian tadi saya juga akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia.
Motivasi itu apa ya Bapak Ibu ya? Ya, motivasi adalah dorongan. Jadi dorongan yang bagaimana? Yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasinya ada dua, motivasi secara sadar dan tidak sadar. Kadang kita bisa memotivasi diri kita, tapi secara tidak sadar muncul sendiri. Kadang juga butuh sebaliknya. Saya sadar kalau nanti saya tidak makan, nanti saya akan pingsan. Itu sadar. Itu sudah saya harus masak supaya nanti saya bisa makan. Itu motivasi macam-macam. Kemudian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya apa? Murid melakukan disiplin dirinya sendiri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya, tadi yang akan saya sampaikan. Jadi motivasi ekstrinsik itu dia karena takut. Dia disiplin karena takut. Kalau nanti aku tidak mengerjakan PR, aku pasti dihukum bu guru. Suruh mencatat 100 kali. Nah, jadi disiplin anak tersebut. Tapi karena takut, faktornya dari luar. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nilai kebajikan itu istilahnya etika atau nilai moral yang baik. Penerapannya bagaimana? Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Ini yang dimaksud motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang baik. Karena apa? Dia sadar dari dirinya sendiri. Oh, aku kalau tidak mengerjakan PR, berarti aku melanggar keyakinan kelas. Itu dia sadar. Oh, kalau aku tidak belajar, maka aku besok kalau ulangan tidak bisa. Bukan karena besok nilaiku jelek, aku dimarahi sama mama, itu tidak baik. Selanjutnya mendapatkan imbalan dari penghargaan orang lain. Ini murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini baik apa enggak Bapak Ibu? Sebenarnya ini kurang baik ya, tapi tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kadang ada seperti ini. Nanti ya nilainya 100, pokoknya tak kasih 10.000 misal seperti itu. Jadi bagaimana? Padahal itu bagus loh Bu, karena dia nanti nilainya akan bagus semua. Ya tidak apa-apa, tapi itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau besok tidak dikasih 10.000, ya besok nggak mau belajar. Atau bahkan seperti ini, nilaiku sudah 100 kok, dapat 10.000, nggak usah belajar. Ada yang seperti itu, tapi ini kembali ke pribadi Bapak Ibu guru masing-masing. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin ada dua. Yang pertama adalah dengan identitas gagal, yang satu nanti saya jelaskan. Yang pertama konsep disiplin. Tapi kok gagal? Itu yang bagaimana? Disiplin yang gagal itu yang pertama adalah dengan hukuman. Jika guru mendisiplinkan murid dengan hukuman, maka dia itu gagal dalam mendisiplinkan murid. Contohnya, hukuman ini nanti berdampak pada anak. Yang pertama adalah akan menyakitkan. Karena apa? Karena jika dihukum, anak tersebut nanti akan merasa sakit hati. Ya kalau dihukumnya tidak di depan teman-temannya, tapi kalau dihukum di depan teman-temannya, kamu menumpahkan minum, ayo mari, dia akan malu dan akan pertama merasa sakit. Kemudian murid akan menjadi tidak nyaman dengan hukum
besok dihukum ya nggak kerja PPR, ya sudah nggak usah berangkat sekolah. Nah itu anak tidak nyaman, kemudian murid takut. Nah ini kebanyakan bapak ibu guru kalau memberi hukuman muridnya menjadi takut, kemudian memaksa murid, dia tidak bisa bebas, dipaksa harus ini dan ini. Kemudian dia pasti akan menyembunyikan kesalahannya, menjadi tidak jujur. Karena apa? Aduh, aku kok jujur, pasti aku dimarahi. Misal ada siswa datang terlambat, wah aku nanti dimarahi datang terlambat. Harusnya ditanyakan dulu, ada apa terlambat, bukan langsung serta-merta dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah ini Bapak Ibu, jika memberi hukuman di depan murid, murid itu pasti akan merasa rendah diri, ditertawakan, dipermalukan, hati anak mesti akan menjadi rendah diri. Kemudian kalau yang tadi ini hukuman pasti jelas ya, jika hukuman itu pasti gagal, disiplin dan gagal. Nah ini tapi ada penghargaan yang gagal. Ini penghargaan bagaimana? Padahal kan ini baik. Penghargaan yang gagal itu nanti tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tidak sesuai dengan istilahnya kebutuhan anak. Ada anak yang pintar, ada yang kurang pintar, yang diberi penghargaan untuk yang pintar terus. Nanti anak yang nggak pintar itu nanti memiliki masing-masing perasaan. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Ada anak yang pintar itu biasanya sombong. Nah, kemudian anak yang nggak bisa pasti nanti kan diperolok. Anak yang pintar tadi dapat penghargaan. Wah kamu hebat, ya kamu nanti tak kasih apa gitu misalnya ya. Ada tak jajannya ya mama itu ya. Itu sebenarnya membuat sifat iri yang kurang pintar tadi menjadi kadang ada dua. Jadi begini, sifat iri tadi ada dua, yang satu iri yang baik, yang satu iri yang tidak baik. Yang baik gimana? Anak kan termotivasi, wah nanti aku harus belajar biar besok aku juga dapat penghargaan. Itu jika baik. Tapi kalau ada anak yang aku nggak bakal bisa, biar belajar tetap tidak bisa. Nah ini nanti akan menjadi iri pada temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Contoh, ada anak yang pintar menggambar, tapi dia matematikanya kurang. Nah, pada waktu itu guru seringnya matematika terus, tidak pernah gambar. Nah, kapan dia akan muncul kreativitasnya? Ketika anak pengen gambar, gurunya bilang bisa aja matematika dulu, matematika penting. Nah, itu kreativitasnya akan gagal. Karena gurunya selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak yang pintar matematika. Kemudian penghargaan yang gagal lagi yaitu menghukum dengan sistem ranking. Nah, di dalam kurikulum saat ini memang kita sudah tidak ada perankingan. Nah, kenapa dihapus? Karena dari hasil survei dengan adanya ranking ini membuat anak menjadi tidak nyaman. Yang belajar anaknya, tapi orang tuanya yang pamer. Akan seperti itu karena anak itu memiliki kecerdasan masing-masing. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Contoh tadi anak yang bisa menggambar, dia dirampas haknya. Karena apa? Karena dia di sekolah tidak pernah ada kegiatan menggambar. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini yang sukses, disiplin yang sukses itu seperti apa? Ada dua sebenarnya. Yang satu memakai konsekuensi. Konsekuensi ini apa? Konsekuensinya penguatannya jangka pendek. Jadi hanya sebentar. Karena apa? Karena perlu monitor berkelanjutan. Monitor itu bagaimana? Contoh, ada anak yang tidak mengerjakan PR, terus dibilang, ayo kerjakan, istirahat, kerjakan, ditunggu sama bu guru. Berarti itu akan dimonitor. Dia disiplin menjadi mengerjakan. Wah besok lagi aku mau mengerjakan PR daripada aku istirahat nanti mengerjakan PR. Tapi gurunya kan memonitor, ditunggu. Gurunya kalau nggak nunggu nanti dia juga akan tidak mengerjakan. Kemudian
sekarang Bu, sekarang. Nah, seperti itu. Jadi direspon. Jika tidak mengerjakan PR, apa? Ya Bu, saya kerjakan. Contoh lagi, ada anak terlambat. Kamu terlambat, berarti apa? Ya Bu, nanti waktu istirahat saya akan mencatat pelajaran yang tadi tertinggal. Jadi langsung stimulusnya apa? Langsung suruh merespon. Kemudian konsekuensi selanjutnya yaitu dia kehilangan waktu. Yang selanjutnya yaitu murid menghormati peraturan. Dia akan hormat terhadap peraturan. Jadi apa peraturannya? Dia hanya dihormati. Jika tidak ada di peraturan tersebut, dia akan bebas. Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi anak tersebut tidak bisa untuk merenung. Kamu terlambat. Berarti apa? Saya akan menulis nanti yang tertinggal pelajaran tadi. Jadi tidak bisa direnungkan. Kamu kenapa salah nggak seperti itu? Nah, kemudian konsep disiplin tapi termasuk disiplin yang sukses. Ini termasuk sukses, boleh diterapkan, ya. Kemudian ada lagi model konsep disiplin dengan identitas sukses yang kedua yaitu restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah penerapan disiplin yang pertama dengan murid menjadi bertanggung jawab dengan perilakunya. Contohnya, anak datang terlambat, diberi tanggung jawab. Ya sudah, kamu terlambat. Besok janji ya, jangan terlambat lagi ya. Dia mesti akan punya rasa tanggung jawab. Oh ya, seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ditanya, nanti bagaimana kalau kamu terlambat? Aku tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa bisa terlambat? Karena aku tadi malam main game, terus aku bangun kesiangan, jadinya lupa. Apakah kamu tidak ada orang tua di rumah? Orang tua aku sudah berangkat kerja, tadi aku sudah dibangunkan, tapi aku tertidur lagi. Orang tua aku sudah berangkat. Ya sudah, kalau begitu, gimana kalau besok kita menyalakan alarm? Kamu menyalakan alarm, jadi biar tidak ada alarm, kamu sudah bisa memiliki tanggung jawab. Oh ya Bu, jadi berkepanjangan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia akan menghormati dirinya. Oh iya ya, aku kalau pasang alarm berarti aku tidak terlambat, tidak mengganggu orang lain. Bu guru juga akan senang, bangga dan seperti itu. Kemudian menggunakan teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, berarti dia yang punya kontrol tersebut ya. Jadi tidak mengacu pada orang lain. Memang dasar dari dirinya itu sadar. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena apa? Karena tadi gurunya juga memberikan solusi-solusi, tidak langsung memberi hukuman. Dari kedua konsep ini lebih baik yang mana ya Bapak Ibu ya? Apakah yang konsekuensi, apa restitusi menurut Bapak Ibu semua? Ya, betul sekali ya Bapak Ibu ya, restitusi. Kenapa? Karena pada konsep disiplin restitusi ini kita nanti sebagai guru, anak tersebut akan sadar dengan sendirinya. Nah, ini ya, pengertian restitusi saya bacakan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu semua memahaminya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dari dosen. Jadi anak itu memiliki kesadaran pada dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dia akan belajar, bukan hanya menebus aku salah, ya sudah aku perbaiki, ya sudah enggak. Tapi dia belajar, oh iya, kalau aku terlambat berarti aku harus bangun lebih pagi. Oh, kalau aku menumpahkan air
gelas air temanku, aku harus membersihkan dan besok lagi aku akan lebih hati-hati, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan, awalnya dengan temannya tapi tidak akur menjadi akur karena dia sadar dengan dirinya sendiri dan belajar dari kesalahan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jika hukuman tadi terpaksa, untuk restitusi ini adalah sebuah tawaran. Jadi diberikan tawaran-tawaran yang banyak. Kamu mau yang mana? Yang ini, apa yang ini, apa yang ini. Saya kalau terlambat saya pakai alarm aja Bu. Ya, oke. Mulai kapan akan dilakukan? Ini Bu, HP saya langsung saya nyalakan biar besok tidak terlambat lagi. Jadi seperti itu. Dia akan sadar dengan sendirinya ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia akan dituntut dari dirinya sendiri. Dia akan tertata, bukannya karena paksaan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia akan mencari kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada yang kebebasan, ada yang kebutuhan hidup, ada yang cinta kasih dan lain-lain. Dia akan mencari, oh ternyata aku kurang kasih sayang, seperti itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah ini yang sedang kita bahas bersama-sama di kurikulum ini. Kita adalah fokus ke karakternya, bukan tindakannya. Jadi proses bukan hasilnya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini kita solusinya bagaimana, bukan hasilnya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman bagaimana? Contoh hukumannya gini. Guru menghukum siswa tersebut berubah bendera selama 10 menit. Guru marah, murid menjadi takut. Contoh, kamu tidak mengerjakan PR, sana di luar, berubah bendera 10 menit. Nah, itu hukuman. Hukuman yang tidak tepat. Karena apa Bapak Ibu guru? Itu kan mengerjakan PR, tidak ada hubungannya dengan bendera. Namun berbeda jika guru olahraga. Kalau guru olahraga, anak tersebut datang terlambat. Pelajaran olahraga sudah dimulai 15 menit yang lalu. Anaknya baru datang. Ditanya sama bapak gurunya, kamu terlambat, ayo apa konsekuensinya? Lari Pak, 1 kali memutar lapangan. Itu boleh nggak Bapak Ibu? Itu boleh, karena apa? Sesuai pada jalurnya. Karena apa? Kalau anak tersebut terlambat kok langsung ikut pelajaran, langsung ikut misalnya di situ ada permainan sepak bola, dia langsung main bola. Akibatnya nanti dia akan cedera. Karena apa? Karena dia belum melakukan pemanasan. Makanya guru tersebut benar kalau mengelilingi 1 putaran lapangan. Tujuannya apa? Supaya anak tersebut melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi porsinya bisa dibedakan tergantung di mana guru tersebut sedang melaksanakan pembelajaran. Kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan seperti aktivitas atau tamu spesial. Nah, ini maksudnya anak tidak mengerjakan PR, ya sudah istirahat bersilakan. Gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah, karena itu sudah konsekuensinya. Namun alangkah lebih baiknya jika memakai restitusi, yaitu apa? Guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Makanya di awal semester lebih baik guru-guru itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti dibuat
dibuat oleh guru dan siswa secara bersama. Karena apa? Dengan keyakinan kelas nanti bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian dengan menggunakan restitusi, guru akan terbuka. Siswa menghormati dirinya dan orang lain karena sudah ada keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah ini dia 5 posisi kontrol, ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, dihukum langsung. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi dia akan merasa bersalah karena apa? Karena aku melanggar, aku salah, ini gimana ya, seperti itu. Kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman. Guru bisa menjadi sosok seorang teman, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, guru juga bisa memantau saat di waktu pembelajaran. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, ini apa saja penerapannya? Kita bahas penerapannya ke dalam 5 posisi kontrol tadi. Contohnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, saat upacara bendera ada seorang anak yang tidak memakai atribut. Yang orang menghukum ini bagaimana guru penghukum? Dia mesti bilang gini, patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan, pasti akan seperti itu. Tak hukum kamu, berdiri di sana, itu penghukum. Pembuat rasa bersalah yang bagaimana? Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa loh sama kamu. Nah, akibatnya anak-anak akan merasa bersalah, guruku kecewa, nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, salah. Sebagai teman seperti itu ya, jadi lebih enjoy, lebih santai seperti itu. Kemudian pemantau, yang mantau ini contohnya, kamu sudah melanggar, apa peraturannya, apa konsekuensinya, jadi dipantau. Besok lagi bagaimana, nah, dia dipantau. Kemudian yang manajer, contohnya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia akan ditanya dulu, tahu bu guru, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Besok hari Minggu aku akan menyiapkan topi di dalam tas supaya tidak terlupa. Nah, seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini memiliki ciri masing-masing. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Sama apa tidak sih bu keyakinan dengan peraturan? Nanti akan saya sampaikan. Contoh, supaya lebih jelas lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Bapak ibu guru semua pasti tahu jika memakai motor harus juga memakai helm. Kenapa? Alasannya apa Bapak ibu guru kok memakai helm saat mengendarai motor? Ya, keselamatan. Terus apa lagi? Nah, tidak kena panas. Mengikuti aturan. Nah, itu ada macam-macam. Ada yang panas, ada yang bilang selamatan, ada yang mengikuti aturan. Nah, ini kamu pilih yang mana keyakinanmu? Kalau kamu yakin itu demi selamat, maka kamu kalau dekat saja sini sama sini nggak usah pakai helm, karena dekat toh. Maka kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mengapa Bapak Ibu kita harus pakai masker? Supaya apa? Jawabannya sama seperti tadi, pakai helm. Kalau aku pakai masker, aku akan terhindar dari virus corona. Dia sadar, itu yang bagus.
Tapi yang tidak baik itu adalah, wah, oh nanti kalau nggak pakai masker aku nggak bisa masuk mall. Nah, itu. Jadi aturan itulah perbedaan antara aturan dengan kesadaran dirinya. Jadi lebih baik jika diri kita sendiri sadar, aku jika tidak pakai masker, aku nanti akan tertular virus. Nah, itu bagus daripada mengikuti aturan. Sama seperti helm. Wah, aku kalau tidak pakai helm, ya ikut nanti kalau ada apa-apa, tetap pakai helm. Nah, bagus. Tapi kalau tadi dia bilang supaya tidak panas, nah itu ya misalnya ya. Nah kalau malam bagaimana misalnya berarti tidak pakai ya. Itu jadi sudah sadar, usaha sudah betul, Pak Rahmat betul, jadi sadar. Ini juga tadi menyampaikan itu kita sadar, bukan karena aturan. Selanjutnya, tadi saya juga menyampaikan tentang keyakinan kelas. Nah ini pembuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Yaitu pertama saya berdiskusi dulu di dalam kelas. Saya diskusikan dulu cara membuat peraturan. Anak-anak tak suruh bebas. Silakan anak-anak buat peraturan. Kamu mau peraturan apa aja? Silakan tulis dulu. Anak-anak berdiskusi. Bu, aku mau ini, mau tidak boleh makan kelas, tidak boleh berkata kotor, tidak apa-apa. Itu kan anak nanti akan muncul dengan sendirinya. Kemudian kita akan merumuskan keyakinan kelas tersebut. Setelah kita rumuskan, kita tulis. Setelah kita tulis, anak suruh tanda tangan biar senang. Setelah ditandatangani, kemudian kita tempel. Selanjutnya, nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah ini ya, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia itu lebih singkat, abstrak saja, nggak usah yang panjang lebar. Kelas 5A jika nanti tidak mengerjakan PR maka tidak boleh, itu bukan kalimat yang abstrak. Langsung saja patuhi peraturan yang berlaku, itu cukup. Atau jadilah anak yang bertanggung jawab, itu nanti akan lolos. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan itu yang sedikit, jangan yang panjang-panjang, anak itu akan bingung. Sama kita kalau membuat pengumuman di dalam grup, nggak usah yang panjang-panjang, pasti malas baca. Itu kalau saya, kalau ada literasi saya kurang, karena biasanya kalau terlalu panjang sekali itu nanti malas untuk baca. Ini budaya yang tidak baik ini. Makanya kita di sekolah ini ada kegiatan literasi setiap hari Kamis, sudah menjadi budaya positif di SD Negeri Metesa ini dengan kegiatan literasi. Kemudian yang ketiga yaitu berupa pertanyaan universal. Jadi pertanyaannya umum. Tidak boleh makan, tidak boleh memukul, tidak boleh jorok ke teman. Kemarin ada bilang itu. Maka kita simpulkan jadi satu, itu apa? Kita buat jadi satu aja. Bersikap yang sopan. Itu sudah mencakup semua. Jika ada anak yang misalnya dengan temannya disenggol, tiba-tiba diginiin, apakah itu sopan? Tidak, menggurung. Jadi universal sikapnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Harus sesuai kondisinya. Misal kita sekolahnya di lingkungan Metesa ini, apakah mungkin kita membuat kesepakatan kelasnya misal setiap hari Senin kita semua harus memakai baju putih merah dan yang bertugas langsung seketika itu kan tidak mungkin. Jadi kita harus bertahan. Oh, ada anak yang orang tuanya memang mampu, ada yang kurang mampu, jadi harus bertahan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah ini bentuk positifnya ya, tidak boleh dalam bentuk negatif. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jangan sampai ada teman yang nggak masuk, ya sudah. Kalau nggak masuk besok ditanya pengen apa, boleh seperti itu. Selanjutnya adalah
Tadi saya akan bahas segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang disiplin positif yang baik. Nah, bagaimana cara aplikasinya ke dalam keseharian? Ini ada 3 proses. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi harus yang baik ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang tadi ya dari yang saya sampaikan tadi. Nah, ini berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf saya izin ke samping dulu untuk menayangkan video. Ini kemarin sudah saya terapkan ke siswa contoh segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini ada goyang-goyang sedikit itu pasti banyak. Ini kemarin demonstrasi saya budaya positif. Nanti Bapak Ibu akan memahami ketiga langkah tangan ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Ini adalah langkahnya: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini kasus yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2022 kemarin, Danis berlari menuju ke kelas karena dia datang terlambat. Padahal hari itu sedang berlangsung kegiatan penilaian akhir semester 1. Ini memang kemarin saya aplikasikan di bulan November, tugas saya kemarin. Maaf Bu, saya sudah terlambat. Ya, masuk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Danis. Sini duduk. Apakah Danis tahu kenapa Bu Guru panggil di ruang ini? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Tadi Danis berangkat pukul berapa? Saya tadi berangkat dari rumah pukul 7.30 dan sampai sekolahan pukul 7.40. Coba jika Danis berangkat dari rumah pukul 7.30 dan sampai sekolah pukul 7.40, sedangkan sekolah masuk 7.30, apakah Danis sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Ya sudah, memang setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah datang terlambat, sehingga Bu guru juga terlambat masuk ke kelas. Bu guru tidak akan mencari siapa yang salah. Mari kita sama-sama mencari solusi bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi ya. Ya Bu Guru, saya mau. Sekarang Bu guru mau tanya, mengapa Danis datang terlambat? Karena tadi malam saya bermain handphone dan game terlalu lama sehingga larut malam dan saya bangun kesiangan. Oke.
Jadi Danis tidur larut malam karena main HP, kemudian bangun kesiangan. Apakah Danis sudah melaksanakan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas. Nah, apakah Danis masih ingat apa saja keyakinan kelas yang kita buat? Tahu, Bu. Yaitu tidak datang terlambat dan membuang sampah pada tempatnya dan berbicara dengan satu. Jika Danis ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa saja yang harus Danis lakukan supaya tidak terlambat lagi? Mengurangi bermain handphone dan saya akan memasang alarm dan tidak akan bangun kesiangan lagi. Ya, bagus. Bu Mega berharap nanti Danis bisa bertanggung jawab sehingga dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan baik ya. Ya. Davin, kamu kenapa? Kerjain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Davin. Sini duduk. Apakah Davin tahu kenapa Bu Guru panggil ke ruangan ini? Tahu, Bu, karena saya makan saat jam pelajaran. Apakah Davin tahu jika makan di dalam kelas saat jam pelajaran itu benar? Tidak, Bu. Nah, Bu Guru tahu makan itu memang suatu kebutuhan. Bu Guru juga kalau lapar pasti akan makan, tapi harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Mengapa tadi Davin makan saat jam pelajaran? Karena saya belum sarapan. Mengapa Davin belum sarapan? Kalau saya sarapan, saya akan terlambat datang sekolah. Davin bangun jam berapa tadi pagi? Jam 6, Bu. Loh, mengapa sampai tidak sarapan? Tadi saya bangun, lalu mandi, lalu saya keasikan bermain handphone. Saat itu sudah terlewat jam 7. Saya buru-buru berangkat sehingga lupa sarapan. Jadi kalau begitu, apakah Davin masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat? Tahu, Bu. Salah satunya harus menghargai orang lain, menghormati orang di sekitar dan diri sendiri. Nah, kalau begitu, jika Davin makan saat jam pelajaran, apakah Davin menghormati dan menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak, Bu. Nah, sekarang Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita sama-sama mencari solusi supaya Davin tidak makan lagi di dalam kelas. Bagaimana? Ya, saya mau, Bu. Ya. Kira-kira kapan Davin akan melaksanakannya? Insya Allah pagi ini dan malam ini. Ya. Baik, kalau begitu Bu Mega berharap nanti Davin akan berangkat lebih awal dan akan sarapan dulu sehingga nanti Davin tidak lagi melanggar kesepakatan yang telah kita buat ya. Ya, Bu. Jadi tadi dua contoh kasus. Jadi penanganannya kita harus lebih bijak ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung di depan siswa, karena nanti akan membuat anak itu menjadi rendah diri. Kita panggil, kita tanyakan, terus kita beri solusi. Jangan langsung kita hukum, karena setiap masalah itu sebenarnya ada setiap kali kita melakukan kesalahan itu sebenarnya bisa diperbaiki. Nah, kesimpulan pada
segitiga restitusi tadi, dalam penerapan segitiga restitusi diperlukan konsistensi waktu, tenaga, pikiran, dan ketulusan hati. Seorang guru diharapkan mampu memasuki relung hati murid sehingga hal-hal yang disampaikan akan terpatri. Penerapan segitiga restitusi mampu mengurangi praktek memberikan hukuman, menghakimi, bahkan pemberian imbalan bagi murid. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Moderator Bu Anggun. Terima kasih kepada Ibu Mega yang sudah menyampaikan materinya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita ya Bapak Ibu. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Mau tanya apa ya? Terima kasih kesempatannya. Mega, saya mau mempertanyakan tadi pada tayangan slide tadi kan ada 5 posisi kontrol yang masing-masing berbeda contohnya. Bisakah dijelaskan dari masing-masing 5 kontrol tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Sana. Yang ditanyakan 5 posisi kontrol tentang contohnya ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi posisi kontrol ini kelimanya akan berbeda. Dari 1 sampai 5 itu beda. Yang pertama adalah penghubung. Ciri penghubung itu biasanya dia ketika berbicara dengan siswa, dia melotot matanya, kemudian ditenteng seperti ini. Nah, seperti ini ya, contoh. Sudah gini terus gini terus lanjut dulu. Nah, seperti itu. Jadi sambil menenteng, melotot, kamu gitu. Misalnya dari tadi contoh dari siswa datang terlambat, guru sudah di depan kelas sudah seperti ini. Anak itu pasti akan takut dulu Bapak Ibu. Dia sudah terlambat. Dia mau tidak berangkat bagaimana, karena hari itu ulangan, nanti kalau susulan juga repot. Dia itu sebenarnya terlambat sudah takut, gurunya di depan sudah menanyakan seperti ini, marah-marah, kamu terlambat lagi, jangan di luar. Nah, itu pasti anak akan merasa menjadi rendah diri, kemudian ditertawakan temannya, gitu kan juga sudah tidak baik ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya, Dennis datang terlambat. Kemudian cirinya kalau ini adalah beda dengan pemarah. Kalau pemarah tadi marah, terlihat melotot, terlihat meneneng. Kalau yang membuat rasa bersalah ini dia nadanya halus, gurunya nadanya halus, seperti memelas. Contohnya seperti ini. Aduh, Dennis, kenapa kamu terlambat? Makasih kamu sama bu guru itu sudah nungguin loh. Nah, jadi bu guru itu sedih kalau kamu terlambat. Nah, jadi si Dennis tadi merasa dia kesalahan. Aku kok terlambat. Bu guru nanti bagaimana? Nah, seperti itu. Tapi ini sifatnya pendek. Jadi merasa pada guru ini dia senang, dia merasa bersalah, besok tidak diulangi lagi. Tapi kalau pada guru yang kurang disukai, dia akan cuek-cuek aja. Kemudian ketiga, teman. Ciri teman bagaimana? Kalau teman ini jelas, guru diposisikan sebagai teman. Dia cirinya adalah enjoy, gurunya santai, enak seperti itu. Contoh, Dennis datang terlambat. Kemudian posisi teman seperti ini. Dennis terlambat lagi. Kenapa sih terlambat? Ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan terlambat ya. Dia seperti teman. Nah ini nanti gurunya bagaimana? Gurunya seperti ini. Besok aku terlambat, paling nggak dimarahin karena kan guru seperti temanku. Nah seperti itu. Tapi jangan terlambat kan kayak temanku. Tapi
kenapa sih? Lu Bu Guru kan katanya kayak temanku, ada seperti itu. Kok sekarang gini Pak Bu Guru? Ada menjadi negatifnya seperti itu. Kemudian pemantau ini seperti konsekuensi. Cirinya bagaimana? Guru itu akan memantau. Jadi kamu terlambat, besok jangan terlambat lagi ya. Guru ingatkan dong. Ayo besok jangan terlambat. Nah, jadi dipantau, besoknya akan dipantau. Murid ini juga bagus, nanti menjadi disiplin, tapi karena dipantau. Kemudian yang manajer ini yang tadi seperti saya tampilkan di video. Jadi seorang manajer itu memberi solusi, itu ada langkah-langkahnya, urut dari menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi urutnya menjadi seorang manajer. Dan siswa pun juga akan menjadi disiplin pada dirinya sendiri sebagai motivasi intrinsik. Nah, coba sekarang dari 5 posisi ini, ibu, bapak, guru itu di posisi mana? Akan menjadi di posisi mana? Mau yang di posisi mana bapak ibu? Nah, boleh. Oh gitu ya. Oh baik. Oh ya, teman manajer boleh tidak apa-apa. Namun alangkah baiknya kita menggunakan manajer, tapi jangan sebagai mendukung ya bapak ibu ya. Memang kadang kita itu sesuai dengan teman, kayak teman kadang-kadang juga tak pantau itu kadang menjadi teman, kadang tidak teman ya. Kalau manajer dia sesuai dengan apa yang konsekuensinya. Dan begitu Ibu Salma yang bisa saya sampaikan, semoga bisa mengerti kelima ciri-ciri yang membedakan dari posisi kontrol tersebut. Monggo kalau ada lagi yang mau bertanya. Ya Pak Rama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pertanyaan. Ini kan izin bertanya. Tadi pada slide yang telah ditampilkan oleh Bu Mega, ada pemaparan yang menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu, saya minta tolong diberikan contohnya masing-masing dari kebutuhan dasar tersebut. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat, pertanyaannya bagus sekali. Memang tadi saya belum memberikan contoh perbedaan atau masing-masing dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang di tengah itu adalah survival atau bertahan hidup. Contoh, ada seorang siswa yang tiba-tiba guru mendapat laporan, Bu Guru, ini loh, si Danis mengambil makananku, merebut makananku, gitu. Nah, setelah saya tanya, Danis, kenapa kamu kok merebut makanan temanmu? Bu Guru, saya lapar, Bu, saya nggak bawa uang saku. Nanti kalau aku nggak makan, nanti aku tuh pusing. Nanti kalau aku pingsan bagaimana? Berarti dia butuh untuk bertahan hidup, takut kalau nanti pingsan atau pusing seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada belonging atau cinta dan kasih sayang. Nah, ini contoh tadi, ada seorang anak Danis terlambat datang ke sekolah. Katanya, kamu kenapa terlambat? Itu ibuku itu kan jualan, jadi aku tuh bantu dulu, terus akhirnya aku terlambat. Nah, kenapa kamu nggak bilang sama ibu saja, nggak usah sekolah dulu utama, bukannya bantu? Aku takut. Nah, akhirnya saya sebagai guru memanggil atau telepon, sekarang kan modelnya lewat telepon, saya tanyakan ke orang tuanya. Oh, ternyata orang tuanya baru sadar bahwa tindakannya itu salah. Berarti Danis itu butuh kasih sayang dari orang tuanya, ya. Contoh saja seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu power atau kekuasaan. Tadi Danis, misal contoh lain, Danis mengambil
ambil aja, tadi udah tak ajari yo. Nah, seperti itu, dia butuh penguasaan. Oh, aku pinter, aku harus berkuasa. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang fun, yaitu kesenangan. Contoh kesenangan adalah, misal ini kasus beda lagi. Dennis tadi mengambil makanan temannya, tak tanya, Dennis, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Aku kan iseng-iseng aja, Bu. Aku tuh seneng banget godain temenku, cewek itu, Pak. Kan ada seperti itu. Jadi itu kebutuhan pengen seneng-seneng aja. Karena kalau aku seperti itu, aku seneng puas gitu loh, Bu. Yang digodain temen ceweknya ya. Kemudian yang terakhir itu freedom atau kebebasan. Ketika tak tanya, bisa ada anak waktu pelajaran dia tidak mengerjakan, tak tanya kenapa kamu tidak mengerjakan kan? Aku tuh nggak bisa mikir kok, aku tuh bisanya mikir tuh kalau nanti Bu setelah istirahat. Nah, dia tuh kadang pengen bebas dulu, pengen refresh dulu, males aku. Nah, itu karena dia memang butuh untuk kebebasan. Jadi itu contohnya ya Pak Raka dari kelima kebutuhan dasar tadi, semoga bisa membedakan dari kelima kebutuhan dasar. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Tadi Bu Mega sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas ya. Nah, saya ingin Bu Mega, saya tadi belum jelas tentang proses pembuatan keyakinan kelas yang positif. Ya, saya tadi agak kurang jelas yang ya baik. Jadi memang ada proses atau langkah. Nah, untuk yang membuat dalam bentuk positif itu maksudnya seperti ini Bu Yuli. Kadang kita itu membuat keyakinan pakai kata tidak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan alangkah lebih baiknya kata negatif itu kita ubah ke positif. Kita ubah aja, membuang sampah pada tempat sampah. Jadi tidaknya dihilangkan seperti itu. Kemudian ada kata jangan. Nah, jangan nakal, jangan memukul di kelas, jangan makan di dalam kelas. Kita ganti, saling menghormati dan menghargai teman. Contoh ketika ada anaknya yang nakal, kamu tadi Bu Mega mendapat laporan kamu mukul temanmu, kamu ngejek-ngejek temanmu. Apakah itu termasuk menghormati? Tidak, Bu. Nah, jadi sedikit singkat tapi universal luas. Jadi bisa untuk mana-mana keyakinan kelas itu. Kemudian ada kata lagi yang negatif, dilarang. Dilarang berbicara, dilarang keluar kelas. Kita buat kesepakatan yang positif aja. Misalnya, jika keluar kelas izin kepada guru, itu lebih bermakna kepada anak. Karena kalau anak itu dilarang, ada kata tidak, itu malah pengen. Seperti itu Bu Yuli yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Bapak Ibu, sudah jelas ya tadi pertanyaannya? Ya, baik. Langsung saja kita melanjutkan acara yang selanjutnya. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan acara selanjutnya yaitu penutup. Ya, Bu Mega. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir dan berdiskusi di kesempatan siang hari ini. Semoga pada kegiatan hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu, dan bisa menjadikan sekolah kita ini menjadi lebih unggul, menjadi berprestasi, menjadi sekolah yang diidamkan di lingkungan kita. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempraktekkan skenario 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi, tanggapan saya sangat senang dan mengerti apa yang harus dilakukan menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.